jangan pernah membawa benda dari lokasi atau tempat yang terbengkalai ke rumah kalian. Video ini datang dari channel YouTube The G Team Paranormal Investigator, yang dimana Patty Adam sebagai pemilik akun channel ini cukup rajin membuat konten yang isinya tentang dirinya, Patty, yang melakukan belusukan ke tempat angker. Singkat cerita, Patty yang mengoleksi boneka berhantu ini melakukan collab dengan Omar, yang dimana si botak ini menunjukkan sebuah boneka yang menyeramkan yang tidak diketahui bagaimana ia mendapatkannya. Patty sangat ingin memiliki Beth, nama dari boneka itu, dan membawa boneka ini pulang ke rumahnya. Saat si boneka, Beth, ada di rumahnya, beberapa kali Patty mengalami hal buruk di rumahnya dan ingin memberikan boneka ini ke seseorang siapapun yang menginginkannya sebelum ia pindah rumah. Kembali ke video. Sebelum perpisahan, Patty ingin membuat konten tentang si boneka Beth serta memberitahu penontonnya bagi yang ingin memiliki Beth maka bisa menghubungi dirinya. Awalnya tidak terjadi hal buruk, namun saat Patty ini bilang bahwa ia akan membagikan beberapa boneka berhantu miliknya, termasuk Beth, hal buruk terjadi. Dari video ini terlihat kepala Beth sempat berputar sedikit, namun tidak ada yang menyadarinya. I really don't know what to make of these dolls. I know that they all are haunted dolls. I'm pretty much 100% sure now that they are all haunted for sure. I mean, we already know that the big one is because we've seen her move in my office. All you fans. Out there have seen her do something. I'm not taking her with me when I move, so if any of you are interested in that doll, please let me know, because I don't want to keep her, but I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't. Tapi setelah beberapa saat untuk yang kedua kalinya, kepala Beth berputar ke arah Patty seolah-olah ingin menanggapi Patty tentang Beth yang ingin diberikan kepada orang lain. That Oh my god, that's fucking thing just moved? Oh my god. Oh my god. First. When you said you're not taking her with you, what Oh my the God. fuck was that? I don't know, I just I heard just that. heard a girl's voice. Are you serious? That wasn't one of you? No. Oh my god. Oh my Oh god, my she God. really just fucking move? Her face. Oh hell no. What the hell, Mom? Oh my god. Heather, I got the cold chills from the top of my head to Yeah, my I have- freaking toe. Oh my god. What the hell? Dari yang bisa kita lihat, tanggapan ini bisa diartikan bahwa Beth cukup kecewa kepada Patty yang ingin melepaskan Beth kepada orang lain. Freaking crazy, Heather. She actually. Yeah, we saw something. The green one we think is pretty haunted. Now the EMF meter did go off quite a bit that night. Yeah. I don't see it going off right now, but that's not to say it's not gonna. You know what we forgot? Apakah kalian masih ingat dengan video seorang perempuan yang memiliki gangguan tidur sambil berjalan?
Kali ini kami akan menjelaskan secara singkat video dari sebelumnya, yang dimana seorang perempuan atau ibu yang mengalami gangguan tidur sambil berjalan. Beberapa video sebelumnya dan video ini adalah milik dari sepasang suami istri yang memiliki akun channel TikTok maupun YouTube dengan nama yang sama, yaitu Magical Poltergeist. Channel tersebut berisi vlog dan video-video gangguan supranatural yang terjadi di rumahnya tanpa sebab yang jelas. Termasuk gangguan tidur sambil berjalan ini, yang dimana video terbaru dari gangguan ini adalah update dari video sebelumnya. Sebenarnya gangguan yang terjadi pada sang ibu dari dua anak ini tidaklah terjadi pada video-video ini saja. Ada beberapa video tentang kasus tidur sambil berjalan yang terjadi pada istrinya. Ya, pada dasarnya, banyak sekali gangguan yang dialami oleh keluarga kecil ini, tapi mereka juga melakukan banyak hal-hal untuk mengusir hal-hal mistis ini keluar dari rumah mereka. Mulai dari papan Ouija, menggunakan smart stick, hingga memasang salib di setiap ujung rumah, tidak peduli apapun caranya, semuanya seolah-olah tidak berguna, dan gangguan tetaplah terjadi. Tapi, ketika admin menelusuri lebih dalam video-video milik keluarga ini, ada beberapa video yang mungkin saja adalah penyebab dari gangguan supranatural di rumah ini. Pada beberapa video ketika sepasang suami istri mengecek basement karena mereka sering mendengar suara-suara aneh dari arah ruangan ini, sang istri menemukan sebuah patung yang menjadi simbol dari perwujudan sang iblis.
fuck, baby? What the fuck is that? What is that? Tentu saja sang istri membuang patung itu keluar rumah. Sang istri yang penasaran memindahkan patung itu dari ruang bawah tanah dan membersihkannya dari debu. Video yang lain yang menjadi penyebab gangguan supranatural ini ialah ketika sepasang suami istri ini pergi berjalan-jalan di taman, menikmati indahnya cuaca saat itu dan bersuah fotoria. Mereka menemukan boneka bayi yang sangat menyeramkan di dekat pohon besar dekat danau. Tentu saja sang istri sangat ketakutan akan boneka itu hingga Baby, don't touch it. Baby. Sang istri mengambil boneka itu dan ingin membawanya pulang. Tentunya sang suami tidak setuju akan hal itu karena boneka ini memiliki penampilan yang sangat menakutkan. Baby, no. I'm gonna take it home. Baby, no. What are you No, I doing? can't keep it down. It can't be down here by itself. Baby. Baby, it's cute. Look, and it has red hair, just like me. Just like you. We're taking it. Baby, No, don't. we're taking it here. You lead the way so I don't fall. Okay. Namun semuanya menjadi memburuk ketika kedua anak mereka menemukan boneka itu dan di saat itu juga kedua anak mereka diganggu oleh penunggu boneka itu. Sophie, I'm gonna have to take that doll from you though. I know you're playing with it, but I'm gonna have to take it, okay? Okay, but we're all with it. I'll get you a brand new doll, okay? Alright. Alright? Fine. I'm sorry, baby, but come on, guys. Come on, guys. Di sini sang suami berdebat dengan sang istri dan meminta untuk membuang boneka itu. Tapi sang istri enggan dan tetap menyimpan boneka itu sampai penunggu boneka itu melakukan hal buruk kepada mereka ketika malam hari. What What the fuck, baby? fuck, That thing just fucking moved. Can't say that they're related to the evil that's here. I mean, maybe they have their own space in the house. We're going to find out tonight. However, I am pretty terrified. Whoa, what the hell? Sedikit sekali informasi tentang rumah ini. Tapi diketahui dulunya rumah ini ditinggali oleh seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya yang bernama Beatrice. Beatrice yang saat itu hanya ditemani oleh Albert, anak satu-satunya, merasa kesepian hingga ia memanggil saudari mudanya bernama Agatha untuk tinggal bersama mereka. 3 orang ini selalu menempati tempat itu hingga baik Beatrice dan Agatha meninggal yang menyisakan Albert sebagai pewaris sah tempat itu. Namun, Albert memutuskan untuk tidak menempati rumah itu. Tidak ada kejelasan tentang alasan Albert untuk tidak menempati rumah itu lagi. Banyak asumsi liar bahwa mungkin saja Albert menikahi seorang wanita dan tinggal di suatu tempat. Dan yang paling terkenal ialah rumor yang mengatakan bahwa rumah itu terkendala hukum atau sengketa lahan kepemilikan rumah itu. Kembali ke topik, sejak Albert pergi meninggalkan rumah beserta perabotannya di dalamnya, rumah ini menjadi kosong dan anehnya berhantu sejak 1860. Bahkan ada rumor yang beredar bahwa roh penunggu tempat ini sangat membenci laki-laki.
Namun hal itu tidak menghalangi Omar, Jasko, dan James untuk menelusuri rumah ini. Pertama kali tim ini masuk, mereka telah mendapatkan salam hangat dari penunggu rumah ini. That is a sick fireplace. I wonder why it's closed. Dude, this chest. Seolah-olah penunggu rumah ini menyatakan tidak suka dengan mereka bertiga. Dude, this is so cool. Oh! What the hell? Bro, Ah, what the? No. Apapun itu adalah awal perjalanan mereka dalam menyusuri tempat ini. Mereka bertiga pun memutuskan untuk berpencar. Jasko yang menemukan sebuah boneka mencoba berbicara dengan makhluk penunggu boneka tersebut dan alat komunikator miliknya. Spirit box, can you use your energy, or spirit, can you use your energy through the spirit box and, I don't know, let me know. Give me a sign that you're here. Are you attached to this doll? I'm saying there's something upstairs. It might be just a curse on the house. It might not be a... You're happy. Okay, that's good. I'm glad. Do you want me to come upstairs? Whoa. That was definitely coming from upstairs. Tertarik dengan reaksi yang Jasko dapat, Jasko mencoba cara yang lebih ekstrim untuk mendapatkan reaksi lebih lanjut. Here we go. Get ready. Ladies and gentlemen, I think it's time to go to the 4th floor. It's crazy because you could... Bro, what? Darkness. I just turned the lights off and it said darkness. Okay, do you want it to be completely dark? We can do that. Alright, you know what? But my camera is making it brighter than it is. It makes it... Ah, shit! Fuck! Movement! Oh my god! Yo, I don't want to do this anymore, bro. Hello? Omar? James? No, bro. I can't do this shit no more. Okay. No, I'm out of here. Jasko yang sangat ketakutan mencoba untuk mengakhiri penelusuran saat itu. Namun, penunggu tempat itu melakukan sarkas kepada Jasko karena menjadi penakut. Need help. What? Need help? Oh, yeah, you need a lot more than that. I'm out of here. Tapi, tidak seperti karakter bodoh pada film, Jasko tetap mengakhiri penelusurannya dan melanjutkan penelusuran di keesokan harinya. I'm done.